Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, Kami dari mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. dalam video kali ini Kami akan membahas tentang Fisioterapi pada subgrup neurologi. Yuk langsung aja. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu fisioterapi? jadi menurut Ikatan Fisioterapi Indonesia, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi, komunikasi. Sedangkan menurut World Confederation for Physical Therapy, fisioterapi adalah tenaga kesehatan profesional yang bekerja untuk manusia segala umur yang bertujuan untuk memelihara, mengembalikan fungsi, dan ketergantungan. Bila seseorang atau individu mendapatkan kekurangan, gangguan kemampuan, atau masalah yang disebabkan oleh kerusakan fisik, psikis, dan lain sebagainya. Menurut World Confederation for Physical Therapy, peran fisioterapi terbagi menjadi 14 cabang, yaitu Akuatik, akupuntur, IPIS, kardiorespiratory, mental health, manual terapi, neurologi, pelvic and women health, private practice, sport, pediatri, older people, onkologi palliative care and HIV, occupational health and ergonomic. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang peran fisioterapi terhadap kasus neurologi. Tapi, konsep fisioterapi neurologi itu apa sih, Ron? Ron, konsep fisioterapi neurologi itu apa? Oh, konsep fisioterapi neurologi menurut Supriyadi dan Rahayu tahun 2019 ya? Oh itu? Iya, jadi konsep fisioterapi neurologi tahun 2019 menurut mereka berdua yaitu pada dasarnya terapi neurologi terkait tentang gerak, terus mobilisasi, dan gerakan fungsional. Jadi, kenapa sih pentingnya bagi kita untuk mempelajari fisioterapi neurologi? Ya, karena fisioterapi neurologi sendiri itu dapat mengembalikan fungsi gerak tubuh sebaik mungkin pada pasien, mengembalikan kemandiriannya pada pasien, serta bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Penanganan fisioterapi neurologi untuk menangani masalah gerak dan fungsi tubuh yaitu dengan cara yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, meningkatkan koordinasi tubuh. Yang ketiga, meningkatkan keseimbangan tubuh. Yang keempat, mengembalikan fungsi normal pada tubuh. Sedangkan untuk masalah lainnya yang masih terkait yaitu masalah postural dan juga masalah posisi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di sini, fisioterapi neurologi berfokus pada sistem saraf dan ototnya, yaitu mengembalikan fungsi motoriknya dengan cara mengembalikan fungsi gerak yang normal. Tapi sangat sulit jika hanya mengandalkan fisioterapi untuk menangani masalah fungsional. Nah, sangat penting nih keterlibatan pasien ketika setiap kali diterapi. Fisioterapi mengajarkan kembali untuk memberikan gerakan latihan dan rangsangan saraf dan otot. Kasus pada neurologi itu apa aja sih? Dan intervensinya itu apa? Yuk, dengerin penjelasan Rona. Ada banyak kasus loh yang terjadi pada fisioterapi neurologi seperti Guillain-Barré syndrome, multiple sclerosis, stroke, Bell's palsy, dan lain sebagainya. Nah, untuk intervensinya juga banyak yang bisa kita lakukan untuk penanganannya. Yaitu yang pertama bisa menggunakan latihan atau exercise. Kemudian yang kedua bisa menggunakan modalitas fisioterapi, yaitu bisa menggunakan infrared ataupun stimulasi listrik. Nah, selain itu, seperti pada kasus stroke,
kita bisa memberikan latihan gait training atau latihan untuk memperbaiki pola jalan. Meskipun berbagai macam fisioterapi atau tindakan intervensi yang bisa kita lakukan untuk masalah fisioterapi neurologi, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meregenerasi sistem sarafnya. Pada konsepnya, penanganan fisioterapi neurologi itu pada semestinya harus menggunakan pendekatan fisioterapi. Banyak jenis kasus yang terjadi pada fisioterapi neurologi. Pada kelompok kami akan sedikit membahas terkait Bell's palsy. Bell's palsy merupakan paralisis yang terjadi pada lobar motor neuron pada nervus facialis sehingga menyebabkan kelemahan pada otot wajahnya. Kemudian, Bell's palsy bisa terjadi unilateral ataupun bilateral. Bell's palsy biasanya terjadi akibat virus herpes simplex. Dan tahu nggak, Bell's palsy sendiri itu datangnya secara tiba-tiba. Tapi tenang, Bell's palsy tidak bersifat permanen. Gejala yang sering terjadi pada kasus Bell's palsy seperti kesulitan untuk menutup mata, kesulitan untuk mengangkat alis, kesulitan untuk tersenyum, dan seringkali pada kasus Bell's palsy nyeri di belakang telinga. Untuk intervensi yang bisa dilakukan untuk kasus Bell's palsy sendiri yaitu bisa menggunakan infrared, kemudian bisa juga menggunakan electrical stimulation, terus kita juga bisa menggunakan massage. Selanjutnya bisa juga digunakan mirror exercise. Intervensi yang pertama tadi infrared kan? Apa sih infrared itu? Jadi, fungsi dari infrared sendiri yaitu untuk melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah yang ada di dalam pembuluh darah menjadi lancar. Kemudian yang kedua, ada yang namanya electrical stimulation. Apa sih fungsi dari alat itu? Yaitu untuk merangsang kontraksi otot dan juga regenerasi saraf facialis. Kemudian selanjutnya ada massage. Apa sih fungsi massage itu? Yaitu fungsi massage untuk mencegah kontraktur dan juga meningkatkan sirkulasi. Dan yang terakhir yaitu mirror exercise atau yang biasa disebut dengan terapi di depan cermin. Apa sih manfaatnya dari mirror exercise? Yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot wajah. Selain itu, mirror exercise juga bisa dilakukan ketika pasien berada di dalam rumah sebagai evaluasi pasien sendiri. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu fisioterapi, peran fisioterapi pada kasus neurologi, dan intervensi apa aja sih yang dilakukan fisioterapi terhadap pasien neurologi? Saya rasa cukup sih. Semoga video ini dapat